Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Rizky Prasetyo dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi berjudul Kebijakan Internasional Indonesia di bidang ekspor dan impor dalam 5 tahun belakangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvia Lamadita Safira, kelas 11 IPA 2. Absen 30. Saya sebagai editor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Isnaini, kelas 11 IPA 2, nomor absen 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zarifli, saya dari kelas 11 IPA 2, nomor absen 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Fitria dari kelas 11 IPA 2, absen 13. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Smida Firalda, kelas 11 IPA 2, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Alia Oktaviani dari kelas 11 IPA 2, nomor absen 05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Hasana, absen 31, kelas 11 IPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fardirianto, absen 27. Kebijakan tahun 2015 yaitu minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lainnya dibatasi ekspor dan impornya. Minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lainnya hanya dapat diekspor dan diimpor berdasarkan kondisi pasokan dan kebutuhan di dalam negeri. Menerbitkan rekomendasi mengenai jenis dan jumlah yang dapat diekspor dan diimpor, ET atau eksportir terdaftar minyak bumi dan gas bumi wajib mendapatkan persetujuan ekspor terlebih dahulu dari Menteri. Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan persetujuan ekspor kepada Direktur Jenderal. Kegiatan verifikasi teknis ekspor dan impor oleh superior Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pabean. Nama saya Siti Nur Hasana, absen 31, kelas 11 IPA 2. Kebijakan internasional Indonesia di bidang ekspor impor tahun 2016 adalah: yang pertama, pemerintah melakukan pengendalian resiko di sektor logistik untuk memperlancar arus barang di Pelabuhan Indonesia Single Risk Management atau ISRM. Adanya beberapa hal yang menjadi kendala dan di pelabuhan seperti pelayanan atas perizinan ekspor impor oleh kementerian atau lembaga pada kondisi tertentu yang bersifat transaksional memerlukan waktu yang lama. Adanya perlakuan pelayanan dan berbeda-beda atas pengguna jasa yang sama di setiap kementerian atau lembaga, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan inefisiensi dalam kegiatan ekspor impor dan pengelolaan resiko pada kementerian atau lembaga, sehingga belum dilakukan secara sistematis dan belum terintegrasi. Yang kedua, pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Dalam pengembangan ini dapat meningkatkan daya saing nasional dalam pertarungan ekonomi global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di tahun 2017 ini ada 3 kebijakan. Yang pertama ada organization atau organisasi. Dalam implementasi kebijakan, organisasi mencakup pola-pola wewenang formal dan informal, pembagian kerja di antara berbagai komponen, saluran-saluran komunikasi di antara anggota organisasi. Dalam pembentukan organisasi memerlukan pertimbangan dan ketetapan dalam penentuan fungsi dan wewenang masing-masing unit, pengisian personil, pola, hubungan antar unit dan lembaga terkait. Dan yang kedua ada interpretation atau interpretasi. Aktivitas interpretation merupakan penjelasan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu application atau aplikasi. Aktivitas aplikasi atau application merupakan penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada,
atau dalam bahasa Inggrisnya routine provision of service, payment, or other agreed upon objective or instrument. Terima kasih. Tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang yang dikenakan. Tarif spesifik atau tarif tertentu, yaitu dikenakan sebagai beban tetap atas unit barang yang dibawa. Subsidi ekspor. Subsidi ekspor adalah sejumlah pembayaran tertentu kepada perusahaan atau perseorangan yang menjual barang ke luar negeri. Seperti tarif, subsidi ekspor dapat berbentuk spesifik, nilai tertentu per unit barang atau ode valorem, yaitu presentasi dari nilai yang diekspor. Dampak dari subsidi ekspor adalah meningkatkan harga di negara pengekspor, sedangkan di negara pengimpor harganya turun. Pembatasan impor. Pembatasan impor atau kuota impor merupakan hak dapat langsung atas jumlah barang yang boleh dilakukan. Pembatasan ini biasanya diberlakukan dengan memberikan lisensi kepada beberapa kelompok individu atau perusahaan. Pengekangan ekspor sukarela, bentuk lain dari simpanan, adalah pengekangan impor sukarela. Voluntary export restraint dikenal dengan kesepakatan pengelolaan. Voluntary restraint agreement. FAIR adalah suatu saham ekspor impor. FAIR punya keuntungan politik dan hukum yang menjadikannya perangkat kebijakan perdagangan yang lebih. FAIR selalu lebih mahal bagi negara pengimpor dibanding tarif yang membatasi impor dengan jumlah yang sama. Bedanya, apa yang menjadi pendapatan pemerintah menjadi rent yang diperoleh pihak dalam FAIR, hingga FAIR nyatanya mengakibatkan kerugian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima, persyaratan kandungan lokal. Persyaratan kandungan lokal atau Local Containment Requirement merupakan pengaturan yang mensyaratkan bahwa bagian-bagian tertentu dari unit-unit fisik seperti kuota impor minyak Amerika Serikat di tahun 1990-an. Ketentuan kandungan lokal telah digunakan secara luas oleh negara berkembang yang berikhtiar mengalihkan basis manufakturnya dari perakitan kepada pengolahan bahan-bahan antara internet sistem. Subsidi kredit ekspor. Subsidi kredit ekspor ini semacam subsidi ekspor, hanya saja wujudnya dalam pinjaman yang disubsidi kepada pembeli Amerika Serikat, seperti juga kebanyakan negara memiliki suatu lembaga pemerintah ekspor-impor, bank ekspor-impor yang diarahkan untuk paling tidak memberikan pinjaman-pinjaman yang disubsidi untuk membantu ekspor. Yang ketujuh, pengendalian pemerintah atau national procurement. Pembelian oleh pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang diatur secara ketat dapat diarahkan pada barang-barang yang diproduksi di dalam negeri, meskipun barang-barang tersebut lebih mahal daripada yang diimpor. Contoh yang klasik adalah industri telekomunikasi Eropa. Jika para pemasok tersebut mengenakan harga yang lebih tinggi dibanding dengan pemasok-pemasok lain, akibatnya adalah hanya sedikit perdagangan peralatan komunikasi di Eropa. 8. Hambatan birokrasi atau red tape race. Terkadang pemerintah ingin membatasi impor tanpa melakukan secara formal. Tentunya atau sayangnya begitu mudah untuk membelitkan standar kesehatan, keamanan, dan prosedur pabean sedemikian rupa sehingga merupakan perintah dalam perdagangan. Contoh klasiknya adalah surat keputusan pemerintah Prancis 1982 yang mengharuskan seluruh alat perekaman kaset video melalui jawatan pabean yang kecil di
pembatasan, mulai dari aturan sistem verifikasi dan legalitas kayu atau SVLK. Yang kedua adalah pengurangan larangan pembatasan tata niaga terhadap impor, terutama impor bahan baku. Tujuannya supaya tidak terkendala di dalam proses impornya. Yang ketiga adalah percepatan proses impor terhadap 500 importir terpercaya atau reputable importir, untuk memperlancar pemasukan bahan baku dan bahan penolong industri. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mengurangi logistik cost, melakukan efisiensi di dalam proses logistik dengan cara mendorong yang namanya National Logistic Ecosystem. Kesimpulan, kebijakan perdagangan internasional adalah tindakan pemerintah atau negara baik langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Adapun kebijakan yang dimaksud dapat berupa tarif dumping, kota larangan impor, dan berbagai kebijakan lainnya. Kebijakan perdagangan internasional timbul karenanya meluasnya jaringan-jaringan hubungan ekonomi antar negara. Adapun beberapa kebijakan di tahun 2015 sampai 2020. Pada tahun 2015, menurut Menteri Perdagangan, kebijakan internasional meliputi minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lainnya, serta menerbitkan rekomendasi mengenai jenis dan jumlah minyak bumi yang dapat diekspor dan diimpor. Pada tahun 2016, pemerintah melakukan pengendalian risiko untuk memperlancar barang di pelabuhan karena ada kendala yang terjadi, dan serta pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Pada tahun 2017, yaitu mencakup pola wewenang formal dan informal, interpretation atau penjelasan substansi kebijakan, application atau penyediaan pelayanan rutin. Pada tahun 2018, kebijakan berupa tarif yaitu barang impor, subsidi ekspor yaitu jumlah perusahaan yang mengekspor, dan pembatasan ekspor yaitu pembatasan pada jumlah barang yang impor. Pada tahun 2019-2020, kebijakan ini yaitu kebijakannya meliputi beberapa aturan langganan, pengangguran, larangan impor, percepatan proses impor, melakukan efisien proses logistik. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.